Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Dan salam Bapak Ibu Guru serta siswa se-Nusantara. Pada edisi kali ini saya akan berbagi pengetahuan khususnya kepada para siswa, yaitu tentang cara atau tips belajar yang efektif. Nah, ini tentunya adalah sesuatu teori yang harus dipraktekkan oleh siswa dalam rangka belajar, ya. Bagaimana cara belajar efektif dan efisien sehingga apa yang akan kita pelajari itu bisa kita terima dengan baik dan kita bisa pahami dari materi-materi yang akan kita pelajari. Baik para sobat, jadi pada edisi kali ini ya saya akan bahas tentang cara itu tadi. Dan sebelumnya bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya, dan like serta komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya berikutnya. Baik para sobat ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips ya. Ada 5 tips yang bisa para siswa praktekkan dalam rangka mencapai tujuan belajar yang efektif. Yang pertama adalah tentukan tujuan belajar. Jadi langkah pertama untuk belajar dengan efektif adalah menentukan tujuan Anda. Tentukan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dan realistis agar bisa menghasilkan hasil yang lebih jelas dan terarah. Ya, jadi yang pertama adalah tentukan tujuan belajar. Jadi kalau kita tahu tujuan belajar kita, secara otomatis kita akan menyukai dengan apa yang kita lakukan. Ini yang pertama, dan ini adalah sebuah prinsip para sobat ya. Dan tentunya siswa ini harus dipahami. Jadi tujuan belajar ini yang pertama. Jadi harus tahu tujuannya belajar itu apa. Sehingga apa yang kita lakukan ini nantinya terarah ya, terorganisasi ya, dan tentunya akan mencapai dari apa yang sudah kita jadikan tujuan tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah buatlah jadwal belajar. Ya, buatlah jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar apa yang ingin Anda pelajari dan apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda akan lebih fokus dalam belajar dan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mencapainya. Nah, jadi yang kedua ini adalah buat jadwal. Jadi kalau kita mau belajar, ya kita harus buat jadwal, ya. Karena apa? Dengan kita menetapkan sebuah jadwal, tentunya kita akan memberikan motivasi pada diri kita untuk mengetahui sesuatu yang ingin kita ketahui. Nah, ini adalah sebuah rutinitas yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau membuat jadwal belajar, ya otomatis kita tidak akan mau mencapai dari sebuah tujuan. Artinya kita tidak mau mengetahui sebuah pengetahuan, dan kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, ya tentunya tujuan yang kita capai juga nggak akan tercapai. Ini yang kedua. Jadi buatlah jadwal belajar. Kemudian yang ketiga, temukan cara belajar yang tepat. Ya, temukan cara belajar yang tepat. Setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ya, ada yang lebih suka belajar dengan membaca, kemudian menulis catatan, atau mendengarkan audio. Nah, tentukan dan temukan cara belajar yang tepat untuk Anda dan gunakanlah dalam belajar. Belajarlah dengan cara nyaman dan efektif untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas belajar. Jadi yang ketiga ini poinnya adalah temukan cara yang tepat. Jadi Anda belajar itu kira-kira lebih suka yang mana? Ya, membaca saja atau membuat catatan, rangkuman, atau cukup mendengarkan, ya, mendengarkan audio, mendengarkan ceramah seperti yang Anda lakukan saat ini. Nah, ini tentukan kira-kira kita itu lebih suka yang mana, ya, lebih suka yang mana. Sekarang sudah ada dunia medsos, YouTube ya, kebanyakan kita mengakses YouTube. Nah, ini adalah salah satu contoh belajar. Kita bisa belajar tidak cukup hanya membaca, membuat catatan,
tetapi kita bisa cukup mendengarkan, menonton. Nah, ini juga merupakan satu cara belajar yang cepat atau yang tepat ya. Jadi kita belajar itu bisa menonton YouTube, itu sudah merupakan bentuk belajar. Kita mendengarkan, kita melihat, kita mengamati, ini adalah cara belajar yang tepat. Kalau kita memang hobinya lebih suka condong kepada kita melihat, mendengar, dan mengamati, ya kita cukup menonton YouTube, kita akan dapat ilmu dari sana. Ya. Oke ya, jadi yang ketiga ini tentukan cara yang tepat yang mana, suka yang mana, membaca, menulis, membuat catatan tadi, atau hanya mendengarkan tadi. Oke ya, yang keempat itu adalah cara belajar yang efektif. Kemudian yang keempat itu adalah berdiskusi dengan orang lain. Ya, berdiskusi dengan orang lain. Belajar tidak harus dilakukan secara sendiri. Diskusi materi belajar dengan teman, guru, atau mentor ya merupakan tahapan yang bisa membantu Anda dalam memahami materi dan lebih baik dari melihat sudut pandang yang berbeda. Selain itu, diskusi itu juga akan membantu Anda berefleksi diri sendiri dan memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi yang keempat ini adalah kita bertukar pikiran para sobat ya. Jadi kita belajar itu kita bisa dengan cara bertukar pikiran, bertukar suatu pengetahuan, pengalaman. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara yang keempat ini. Jadi kita belajar itu tidak tadi yang saya katakan di awal, tidak hanya membaca, tidak hanya menulis, membuat ringkasan, tidak hanya sekedar kita menonton, tapi kita bisa berbagi, berdiskusi dengan teman ataupun guru yang lain. Ya. Dengan kita berbagi, berdiskusi, ini tadi merupakan tahapan di mana kita juga akan bisa meraih suatu belajar yang efektif. Ya. Oke ya para sobat ya, paham ya. Jadi yang keempat ini adalah kita berdiskusi dengan teman, guru, ataupun relasi, ataupun siapa saja. Ini adalah merupakan cara belajar yang efektif. Ya. Maka dari itu di kelas, dalam pembelajaran itu bisa penyampaian materi, ya, bisa juga dalam bentuk diskusi. Karena diskusi ini merupakan sesuatu yang bisa mengasah pikiran kita dengan teman yang lain. Ya, bukan dalam arti membandingkan, tetapi kita bisa mencari yang tepat mana daripada ilmu yang kita pelajari ini. Nah, oke ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah berlatih dan mengulang. Latihan dan pengulangan merupakan kunci dari belajar yang efektif. Ya, berlatih secara teratur dan mengulang materi yang telah dipelajari akan membantu memperkuat keterampilan dan memori Anda. Lakukan latihan dengan berbagai teknik seperti bermain, permainan interaktif, dan membuat catatan atau membuat flashcard ya, untuk memudahkan pengulangan. Ingatlah belajar bahwa secara efektif bukan tentang seberapa cepat Anda bisa mempelajari materi, melainkan seberapa kokoh fondasi belajar Anda. Nah, jadi di sini yang kelima ini perlu banyak latihan para sobat ya. Jadi kalau kita mau mendalami sebuah ilmu materi, ya tentunya kita harus melakukan latihan dan mengulangi dari apa yang sudah kita dapatkan dari materi tersebut. Nah, ini adalah tahap yang kelima, merupakan tahapan untuk memperdalam ilmu dan materi yang akan kita pelajari. Oke sobat ya, jadi ada 5 tips yang bisa para siswa lakukan dalam rangka membentuk sikap atau perilaku dalam hal belajar yang efektif. Ya, karena dengan belajar efektif tadi tentunya semuanya adalah mengarah untuk kita paham pada sesuatu yang akan kita pelajari. Ya, ingat ya, karena ilmu itu bukan kita dapatkan manfaatnya dalam waktu yang cepat, tetapi materi, ilmu ataupun sesuatu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat mungkin di lain waktu, di masa depan misalkan. Nah, ini juga merupakan satu tip ya yang harus kita lakukan sehingga apa, kita benar-benar kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan dalam belajar. Oke ya para siswa ya, itu 5 tips dalam hal bagaimana cara belajar yang efektif. Walaupun apa yang saya sampaikan secara teoritis, namun ini bisa dipraktekkan dalam kesehari-harian. Ya, kesehari-hariannya ini bisa dipraktekkan. Ya,
Contohnya tadi, misalkan kita belajar efektifnya kalau kita memiliki cara yang tepat, kita nonton YouTube. Nah, ini cara belajar juga yang relatif tepat buat Anda, ya. Kemudian yang suka membuat ringkasan, ya, ringkasan materi dari sebuah kita membaca, kemudian kita buat ringkasan, ini juga merupakan cara belajar yang efektif. Ya, mana cari kata-kata materi yang penting dan mana yang harus kita dalami. Ini juga merupakan satu cara. Ataupun yang tadi ya, membaca, ini juga merupakan cara juga yang tepat kalau misalkan Anda memang suka membaca. Karena beda-beda orang itu tentunya akan beda-beda karakter yang dia miliki. Namun tujuannya adalah satu, bagaimana cara kita bisa mendalami dari apa yang akan kita pelajari. Oke sobat ya, jadi demikian tadi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambahkan sebuah pengalaman dan pengetahuan kepada para siswa khususnya. Selamat belajar, sukses selalu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.